repot. Netizen Indonesia ini mengerikan. Sangat mengerikan. Ya, semangat Mam, semangat. Ini ada lagi guys. Jangan kau main-main. Selesai. Serius. Bujirnya aja mungkin masih dibayar sekarang. Nanti juga habis itu semua. Harus urusan pengadilan hak asuh anak, laporan lagi sini, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, lapor sana, lapor sini, lapor sini. Luar biasa. Oke, guys, ini tadi ya yang Mamski pakai tadi malam. Udah langsung jadi satu di dalam krim malam, nggak perlu pakai serum. Hanya ini doang tadi malam Mamski pakai. Seminggu cuma 3 kali doang. Buat yang flek hitam, yang kusem banyak kerutan, mukanya kusem, ini ada niacinamide-nya 8%, Hexyl resorcinolnya ada 1%. Wah, ini gila sih guys. Dan dia dikasih panthenol, makanya adem banget. Adem banget. Dari Presley Skin ini yang terbaru ya, baru launching. Mamski udah coba, udah dari 2 minggu. Seminggu cuma 3 kali pakai. Nih kayak begini. Ada Hexylnya guys. Untuk kamu yang punya flek hitam, kayak ribet banget pakai ini. Ucapan mami itu real loh, iya. Insya Allah Ziandra, saya udah pengalaman soalnya. Yang mau komen mau sayang, yang mau komen mau. Mamsi masukin lagi ke dalam etalase. Mau Aye? Lastri, bukan masker, krim malam, night cream sayang, dari Presley Skin, nomor Bepom, dan ini adalah krim malam yang Mamski pakai 10 gram, enak banget sayang. Jojo mau ya, oke. Mamski masukin lagi ya sayang. Teman-teman boleh pakai ini dicampur sama kalian punya skincare apapun, cobain ini seminggu 3 kali aja. Asli, serius. Bakari ya. Kalau malam gue emang jarang live karena gue nggak segitunya dan masih banyak masih banyak kerjaan Mamski di luar live TikTok ya. Karena kan memang Mamski syuting sinetron TV dan itu sampai malam. Jadi malam Mamski jarang live. Tapi kamu yang udah memfitnah, nih lihat. Tidak ada bahan yang berbahaya apapun. Ini bagus banget. Kamu lihat muka Mamski. Ini buat krim malam tapi ku pakai. Jangan macam-macam kau. Ya, ini krimnya krim malam sebenarnya guys, biar mereka tahu itu bujur-bujur receh 350 perak. Kau lihat, ini bagus, tidak ada bahan berbahaya, malah ini sangat-sangat enak dipakainya, nyaman sekali. Aku udah cobain, udah 2 minggu, hampir 2 minggu. Diselang-seling sama skincare yang lain boleh banget, ya. Sorry ya, muka gue ini modal, gue masih main sinetron, masih kontrak gue sama PH, sama TV SCTV, masih ada kontraknya. Gak mungkin pakai skincare yang tidak bagus. Gue bukan cuma ngecap, tapi gue pakai biar kalian lihat di muka Mamski. Ya, dipakai setelah cuci muka sayang. Enak sekali. Kamu 17 tahun ke atas tapi ya, jangan di bawah 17 umurnya. Udah dewasa, 17 tahun ke atas, bumil busui boleh pakai. Oke. Ya sayang. Semangat. Mau lagi, aku tambah semenit lagi ya. Oke, aku tambah semenit lagi sayang. Aku tambah semenit lagi. Duh, Singapura nggak bisa kakak. Harus pakai keranjang kuning kak. Coba kakak yang di kan aku pengennya beneran dapat kepastian dong. Gitu. Kepastian dari humas, biasanya humas kepolisian kalau emang ada yang dilaporkan siapa nggak tahu deh. Oh, judul lagu itu mah dari ini Jazz Cafe. Oke. Gitu. Jadi mengenai laporannya aku menunggu gitu loh. Apakah kabar burung itu memang benar? Kalaupun ada kan bisa ditindaklanjuti. Apa laporan balik, pengaduan untuk keberatan beberapa
akun-akun dari ibu-ibu juga yang menonton acara live gitu loh, mau menyampaikan aspirasi kepada kepolisian, pengen juga gitu bahwa berita ini tuh apakah benar. Tapi sampai detik ini saya masih menunggu sih, nunggu aja gitu apakah benar kabar burung itu tentang laporan itu untuk saya. Kalau memang iya kan saya juga bisa klarifikasi, tapi belum ada gitu sampai sekarang, makanya aku tunggu aja guys. Justru yang kita tahu ada berita dari ayah RO bahwa sudah pengacaranya ya mengumumkan sudah digugat hak asuh anak tanggal 30 Juni dan akan masuk ke pengadilan untuk hak asuh anak tanggal 15 Juli. Nah ini yang seru ya beritanya ya. Kita akan lihat pemberitaan dari Ruben Onsu yang mana kuasa hukum beliau adalah Bapak Minola. Ya Bapak Minola. Kita sama-sama dengar beritanya ya sayang. Lah nggak apa-apa lah, artis nggak laku tapi masih syuting di SCTV ya. Ya makanya bujar beli TV sayang, atau cari job yang lain lah yang pembayarannya lebih oke buat beli TV kan, jadi kamu bisa nonton SCTV. Oke, kita lihat pemberitaannya ya dari Bang Minola. Sekarang kamu akan langsung pengiriman ya. Dan untuk yang Kita lihat pemberitaannya. Na 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 na. Table for two. Iki apa ya? Gila ngeri. Oke, Bang Minola, pengacara Minola Sebayang. 34. Ya, jadi sesuai dengan persetujuan yang kami dapatkan dari Ruben pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu, maka kami sudah mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan, oke. Asuh anak, ya, dan sudah mendapatkan nomor register di nomor perkara 756 PN Jakarta Selatan. Ya, jadi kenapa Ruben akhirnya mantap untuk mengajukan gugatan ini? Karena memang Ruben ingin mendapatkan satu kepastian bahwa memang sebagai ayah dia memiliki hak untuk bisa berkumpul bersama dengan anak. Karena saat ini meskipun sudah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Santai aja Vanilla. 9 itu akta notaris dan sudah diatur tentang jumlah hari anak-anak berkumpul dengan Ruben, tapi kan itu tidak terrealisasi sampai hari ini. Oke. Ditambah lagi dengan adanya patut diduga eksploitasi terhadap anak-anak Ya. yang dilibatkan dalam live berjualan di malam hari. Ya, di malam hari. Ruben merasa anak tidak di dalam lingkungan orang dewasa yang aman. Ya, betul. Yang bisa menghambat Ikut mengawal sampai pengadilan, ikut. perkara ini. Jadi itulah yang membuat Ruben itu menjadi semakin yakin dan mantap. Dan sidang pertamanya itu akan dilakukan pada tanggal 15 Juli. Ya, tanggal 15 Juli. Saya kira seperti itu. 15 Juli. Ya, jadi sesuai dengan persetujuan yang kami dapatkan dari Ruben pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu, maka kami sudah mendaftarkan gugatan di Sangat mendukung ayah untuk mengambil hak asuh anak dan bakal ikut mengawal sampai kasus ini selesai. Let's go. Apapun nanti keputusannya, Mamski akan selalu laporkan kepada kalian semua, ya. Untuk apa? Untuk bisa memantau, memberitahukan kepada masyarakat, nih kasus sudah menjadi perhatian publik.
sudah menjadi isu di masyarakat dan petisinya sudah dikeluarkan juga bahwa ini ada seorang presenter yang cukup senior, Ruben Onsu, sedang berjuang untuk mengambil hak asuh anak dan mendapatkan haknya sebagai bapak yang sudah menafkahi di luar rata-rata ya. Di luar rata-rata nafkahnya yang diberikan oleh putusan oleh pengadilan adalah 75 juta, tetapi ayah Ruben Onsu ini yang bernama Ruben Onsu sanggup membayar sampai ratusan juta, bahkan di angka fantastis 265 juta pernah beliau transfer langsung kepada mantan yang notabene bukan siapa-siapanya lagi. Jarang terjadi laki-laki atau suami yang masih mau memberikan nafkah untuk mantan atas nama anak. Paling ada juga untuk anak nggak seberapanya. Boleh dibandingkan dengan para mantan-mantan suami yang pernah juga Mamski lihat kasusnya ya. Ada yang cuma ngasih 25 juta, ada yang cuma ngasih 10 juta, ada yang nggak mau ngasih sama sekali. Ada yang nggak mau ngasih sama sekali. Tapi Ruben Onsu, seorang Ruben Onsu sangat gentleman, sangat menunjukkan dedikasinya sebagai ayah. Tapi apa yang didapat? Ketemu anak aja susah banget. Saya minta uang 1 juta per bulan malah mencak-mencak Mamski. Nah itu, coba kita tanda tangan yuk buat Ruben Onsu. Kita pantau aja, kawal aja pengadilannya guys. 15 Juli guys pengadilannya. Kamu tahu nggak? Video aku yang ini sebentar aku kasih lihat. Video aku yang ini kemarin diserbu guys, dapat laporan, di take down sama TikTok. Jadi ada ketakutan dengan video aku yang ini. Apakah benar yang Mamski omongin ini mengenai mental anak? Jangan dideketin dulu anak itu kepada orang yang baru kenal. Itu Mamski mengatakan apa adanya ya guys, tidak merekayasa dan tidak bermaksud menjatuhkan. Justru saya menghimbau ini kepada kamu yang baru berpisah menjadi seorang single mom, respect yourself. Ini ada seorang laki-laki yang baru dekat masuk, jangan deketin anakmu dulu. Pikir aja tentang mental anak kamu. Seandainya kamu tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut, kamu menjaga perasaan anak kamu. Dia sudah tidak terlalu attach, paham? Attach, tidak terlalu, sudah dekat sekali. Ternyata nggak jadi. Harusnya punya dong pagar-pagar norma-norma itu kalau memang care sama anak. Dan yang Mamski tangkap dari RO tidak pernah lalai dan tidak pernah mengatakan tidak untuk apapun yang diminta, berapapun yang diminta. Tapi RO meradang saat dia tidak bisa bertemu, dipersulit. Ibarat kata dibikin basi aja semua, tanya schedule, tanya apa, tanya jam berapanya, apa aja nih schedule-nya, dibikin basi aja udah. Itu yang bikin meradang. Tapi seorang RO dari awal sudah berpisah pun masih mensupport, sebegitunya mensupportnya kepada anak-anak yang dicintainya, darah dagingnya. Ya, ini videonya. Saya sebagai orang yang punya konten, kamu tahu ini video sudah kemarin di take down sama TikTok. Berarti ada gerakan yang tidak ingin saya berbicara mengenai RO. Ya, saya bisa buktiin ya sayang. Saya appeal, alhamdulillah, terima kasih banyak TikTok sudah mengembalikan lagi video itu. Karena itu video saya speak up dengan apa yang saya lihat, saya pelajari dari Bapak Minola Sebayang ya, Bapak Minola, mana Bapak Minola? Pak Minola, itu Mamski perhatikan viti-viti Bapak Dr. Minola Sebayang SHMH ya.
betapa barang bukti sudah dikeluarkan juga, pembayaran dan transferan oleh Ruben Onsu ya, di mana dalam hal ini sedang memperjuangkan hak asuh anak. Ya sayang, seperti itu. Seperti itu. Ini ada perjuangan seorang ayah yang begitu sangat mencintai anak-anaknya. Kita bisa lihat videonya ayah RO ya, Ruben Onsu dengan anak-anaknya. Mari kita lihat sayang. Sangat mencintai anak-anaknya dan sangat menjaga anak-anaknya. Oh my god, snack. Itu bisa makan. Makan. Ini bukan snack. Scoop panda dia mau bisa kayak gini ya. Mau satu set. Mau. Ayah. Lu kabur nak? Ayah. Jangan kita masih di kamar. 8. Nih. Bukan dipukul, dia tuh mau nyapa namanya gitu. Dia caranya salah. Bertanggung jawab apa, nggak kasih nafkah 6 bulan. Lu pikir orang cuma buat diambil doang duitnya? Hah? Ketemunya aja susah banget. Masih ngomong lagi kau. Bah, akun palsu lagi nih. Akun palsu lagi nih. Akun peres itu guys. Anak orang lu suruh jualan lu. Oh my god, snack. Oke guys, ini ya kita liatin terus, kita kawal terus ya. Anak-anak ini sayang sekali sama ayah Ruben ini. Kita liatin terus, kita kawal terus, ya kita kawal terus. Tenang aja sayang. Gua akan puterin video-videonya bagaimana bukti bahwa ayah sangat-sangat dekat sama anaknya. Selamat makan. Allah, lucunya anaknya ya Rob. Selamat makan. Gak usah itu, gak usah dulu. Nanti ayah ambilin. Ya Allah, kasihan banget Ruben. Duh, ini anak padahal, duh, lucunya ya Rob. Ini makan dulu ya. Makan dulu. Ya Allah, lucunya. Mantap. Mantep. Mantep ya Allah. Iya. Mantap. Wow. Oh my god. Ih. Pinter banget. Ayo ganggu. Ayo ganggu. Oh, yaudah oke. Tangan kecilku, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu, dunia akan menghakimimu. Menjadi engkau hari ini, kau harus kuat.
Queenie, mama nggak apa-apa sayang. Terima kasih ya, lihat ini, lihat nih. patahkan Tuh, lihat nih sayang. lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Engkau harus Kasihan si ayah. Aduh, coba gue kasihan. Ruben, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Queenie, nggak apa-apa. Iya sayang. Untuk orang-orang yang tidak ada berkepentingannya itu udah dulu gitu, jangan terus akhirnya menyudutkan, terus memberikan kata-kata yang kurang pantas, karena akhirnya saya harus jadi berpikir bagaimana anak saya jika dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu. Ya, saya cuma bilang ya, tadinya saya nggak berpikir yang lain, tapi sekarang saya jadi berpikir sabar Talia Tania, sabar dulu, sabar, karena saya ini kan ayah kandungnya ya, masih hidup gitu. Jadi jika ingin didekatkan dengan orang lain, tunggu ya, semuanya perlu waktu. Jadi jangan digiring, saya cemburu, demi Allah nggak ada saya cemburu, tapi saya ingin memeluk anak saya gitu, dan tidak memframing ya, dari mana-mana tidak memframing gitu. Semoga ketika ini ya, tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk siapapun, tapi ini juga pembelajaran juga untuk saya pastinya gitu, karena melebar kemana-mana ya, rasanya dari malam melewati jam 12 malam. Gue inget banget Talia lahir jam berapa, Tania jam berapa, gue inget gue melewati di jam-jam itu, dan gue cuma bisa menyampaikan doanya lewat sholat aja gitu. Yang disampaikan ini adalah ingin bertemunya gitu, ingin bertemunya saya dengan anak saya gitu. Dan jika dalam waktu 6 bulan itu adalah sebuah kesalahan besar karena tidak memberikan nafkah, saya cuma bilang coba diperhatikan lagi dengan baik-baik, apa sih yang diminta gitu ya, bertemu dengan anak dan bermain gitu. Udah itu aja. Terima kasih untuk semua teman-teman yang memberikan support dan memberikan kue juga untuk Talia Tania. Ini sebagai bentuk rasa di mana anak-anakku juga menjadi bagian sebagai keluarga Brownies. Air mata lo habis ya? Hah? Mungkin Ayu, Wendy lebih tahu rasanya gimana harus berpisah dengan anak. Kalau dari gue, ya gue hanya jadi pemirsa gitu. Oh begini tau rasanya arti sebuah perpisahan. Lo harus yakin bahwa ini adalah rencana Allah, bukan rencana lo, bukan rencana istri lo, bukan rencana pengacara, bukan rencana siapa. Kalau waktunya Talia dan Tania bisa kembali ke pelukan lo harus lebih banyak bersyukur. Karena itu mungkin menandakan bahwa lo siap untuk bisa kembali ke anak-anak lo. Allah lebih sayang sama umatnya yang menjadi diri sendiri. Allah tahu kapan Allah akan mengembalikan kebahagiaan itu buat lo. Ya, oke? Amin, amin, Allahumma amin. Orang-orang yang tidak Ya itulah ya kedekatannya ayah Ruben ya sama anak-anaknya luar biasa. Kedalaman sorry. kalau dibilang apa secara spesifik
lucu banget sumpah. Sumpah lucu banget. Hari ulang tahunmu. Ya Allah. Hari ini Ini gue sedih sih ngeliatnya guys. Liatin Tania, ngeliatin papanya. Ngeliatin papanya. bertambah 1 tahun usiamu. Hari ini Kasihan sih. hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usia. Ratu setuju sama bagaimana Ketiga anak kita ya, kamu yang bisa tahu. Pokoknya Alia Tania, terima kasih sudah menjadi anak ayah dan juga bunda yang terima kasih sudah menjadi anak ayah bunda yang baik, pintar, dan terima kasih sudah selalu memberikan penghiburan untuk ayah bunda. Pokoknya khususnya sebagai anak laki-laki harus lebih kuat. Jadi ayah mengajarkan banyak untuk Onyo menjadi laki-laki yang kuat. Jadi ketika kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh. Screenshot ini guys. Selama kita mau ada usaha, Screenshot guys. ketiga anak kita ya. Yuk kita screenshot yang Agustina ini guys. Kita screenshot ya. Udah keluar lagi bahasa Cong ya. Itu tadi bukti bahwa ayah tidak hanya hadir uangnya saja, tapi ayah hadir fisiknya, jiwanya, pikirannya, mentalnya untuk mensupport anak-anaknya. Dari anak yang pertama, Onyo, anak yang kedua, anak yang ketiga. Tiga-tiganya semuanya adalah anaknya ayah. Ya, semuanya adalah buah hati ayah. Lalu Ruben ini sedang akan maju ke persidangan di pengadilan untuk mengambil hak asuh anaknya, dan ini semoga berhasil insya Allah dengan yang putusan yang paling teradil ya guys. Bahwa jelas sekali anak-anak ini hadir ke dunia, dilahirkan oleh seorang ibu dan seorang ayah yang tidak pernah lalai dalam belasan tahun menjadi tulang punggung keluarga, ya. Sehingga pada saat bulan Desember kemarin, di 6 bulan terakhir ayah menghentikan supportnya. Karena apa? Karena tidak mendapatkan haknya sebagai seorang ayah yang sudah menanggung pengeluaran apapun
Yang sudah ditentukan oleh pengadilan adalah 75 juta untuk anak-anak, tetapi ayah sanggup membayar dari 2024 sampai ratusan juta, 240, 265, 225 juta untuk kebutuhan anak-anak, yang dia pun tidak pernah menanyakan ini tuh sebenarnya apa. Pada saat di bulan Desember itu sudah mulai merasa susah bertemu anak-anak sekian lama, sang ayah ini baru bertanya, apa saja nih uang saya, breakdown cost yang sudah saya kirim ini, coba tolong detailnya. Tapi tidak mendapatkan jawaban dan juga tidak mendapatkan haknya untuk bisa bertemu. Bahkan pada saat pergi balet, yang mana uang balet itu kita semua sudah tahu dari Bang Minola, ya sudah disiarkan ya, bukan berita dari saya, tetapi sudah ada siarannya di semua media sosmed bahwa uang balet adalah 22 juta. Tapi apa? Masuk untuk duduk pun di dalam gedung pertunjukan, anak pun tidak bisa melihat. Oh, bukan tidak ikhlas, Bu, ya. Kamu Yuning, sebelum bicara pakai otak ya. Pakai otakmu sebelum bicara. Manusia manapun pasti pengen deket sama anaknya, apalagi dia yang membiayai. Kau pakai otak kalau ngomong. Jangan ngomong soal nggak ikhlas. Sudah 12 tahun ayah itu mengeluarkan semuanya, uangnya tanpa pamrih, bahkan sampai pergi untuk menemani istri meninggalkan pekerjaan, bayar penalti. Kau tahu, untuk kita orang entertain itu ada kontraknya. Ditinggalin untuk siapa? Untuk keluarga. Kau bilang gak ikhlas, kau depanku, kau kena kau sama aku. Untung kau cuman typing gujer doang, kau pakai akun bodong kau. 0 followers, 7 following, akun bodong kau, ya. Bilang gak ikhlas. Setengah mati kerja kau bilang gak ikhlas. Kurang asem itu. Memang betul-betul nggak tahu diri, makanya kena cancel kan? Kena cancel kau. Ya. Sayang anak kenapa harus bercerai? Kau pilih mana? Daripada terus-terusan terus tiba-tiba kolaps. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah masih urip. Masih bisa support anaknya sampai nanti kuliah, sampai kawin. Pasti sama si ayah itu dibayarin semua untuk nikah, untuk apa. Sekarang aja udah ada cengkunek-cengkunek di sekelilingnya aja masih disupport kok. Dari 2024. Gila lu. Mana ada laki-laki begitu. 1,1 juta laki-laki modelan Ruben itu. Belum tentu 1,1 juta. Bisa-bisa 10,1 juta kali. Gak pakai utek gue ngomong. Ya, menggelikan sekali, benar-benar. Mek kerja. Udah expired masanya ya. RO tuh udah expired itu untuk bisa dibikin kayak kebo dicocok hidung. RO udah nggak mempan. Gak mempan itu. Ya betul sekali lapak Uti, betul. Betul lapaknya Uti. Bener sekali, kalau aku jadi RO ya aku yo kabur rek. Ngelihat genduwo, ngelihat ono sing apa? Getih-getih ning ngendi, getih ning kene, getih ning kono, getih ning kene. Lah ngapain? Pucat lah. Yo kabur aku. Sama kayak RO ya kabur gue. Ngapain gila lu? Terus
kalau metong gitu, apa nggak enak itu metong? Ya otomatis rek pindah kabeh. Sa oma-oma sak tabunganku kabeh rek. Sorry ya. Alhamdulillah RO selamat RO. Bener loh. Nantilah tahu anak-anaknya. Orang jejak digital udah banyak sayang. Jejak digital nih sudah banyak sekali. Tadi yang minta itu mana? Bentar. Ini mukaku kan belum di skincarein sebentar. Mana sih semprotanku ya?